teman kerja, tenaga ahli pendamping desa bersama teman pendamping desa dan PLD, pendamping lokal desa yang sempat hadir, ibu-ibu yang hadir pada saat ini adalah penerima manfaat sebagiannya, penerima manfaat. Semoga datang di sini dan mendapatkan berkah. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari menjelang siang ini kita semua diberi kekuatan kesehatan untuk bersama-sama menghadiri rapat musyawarah antar desa tahunan yang dilaksanakan oleh Bundesma Rilau Ale. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengijabah dengan nilai pahala. Salawat dan taslim mari bersama kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pembawa risalah sekaligus nabi yang kafatal linnas wa rahmatan lil alamin. Yang kedua saya sampaikan selamat dulu kepada Bundesri Lole yang telah melakukan agenda ini musyawarah tahunan, karena tidak semua Bundes atau Bundesma mampu melaksanakan hal seperti ini. Ya. Salah satu indikator bahwa Bundes atau Bundesma itu lagi aktif atau bagus menurut kami, salah satu adalah mereka mampu melakukan musyawarah atau laporan tahunan yang sering kita lakukan. Kenapa? Karena inti daripada musyawarah atau laporan tahunan ini yang pertama adalah pengurus Bundesma akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban, ya, akan menyampaikan hasil kerjanya selama 1 tahun lebih, ya, 1 tahun lebih saya katakan gini karena Januari sampai Desember, kemudian ada tambahnya lagi 1 bulan. Ini dia akan sampaikan baik itu kabar gembira ataupun kabar buruk. Yang kedua, tujuan daripada melakukan musyawarah ini adalah mengesahkan sebentar apa toh diterima atau tidak. Selanjutnya apalagi membahas apa yang ingin kita lakukan program ke depan, tahun depannya, dan itu juga dimusyawarahkan dan ditetapkan pada hari ini juga. Karena semua yang dilakukan oleh Bundes atau Bundesma itu tidak bisa terlepas dari hasil musyawarah. Jadi kalau ada Bundesma atau Bundes yang melakukan kegiatan, ya, program dan kegiatan kemudian tidak diikuti dengan musyawarah, tidak ada penetapan musyawarah, itu tidak bisa, itu samanya ilegal. Karena Bundes itu menurut PP 11 2021 tentang Bundes bahwa keputusan tertinggi atau yang tertinggi di Bundesma itu adalah musyawarah. Bukan keputusannya direktur sendiri atau penasihat sendiri atau pacama, lebih-lebih PMD, bukan, tapi keputusannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang masuk dalam kepengurusan ataupun anggota di Bundesma ini. Inilah hebatnya Bundes atau Bundesma, inilah hebatnya Bundesma. Mereka tidak serta-merta yang menetapkan, tapi di musyawarah itu dan melibatkan semua yang hadir. Jadi itu saya bangga, makanya banyak memang Bundesma atau Bundes yang tidak berani, Bapak Ibu, tidak berani melakukan itu, karena disinilah tempatnya sebentar banyak masukan, banyak kritikan, dan inilah banyak yang dia hindari, banyak dia hindari pengurus. Wah, tidak perlu terlalu kalau musyawarah lagi terlalu banyak pertanyaan, banyak lagi masukan, banyak kritikan, ingin dihindari. Padahal sebetulnya kalau dia lakukan musyawarah seperti ini, inilah sebetulnya intinya. Inilah intinya kita punya berkumpul, ya, bersama di sini.
Tapi itu HIT itu sampai itu terpatahkan. Ternyata kita mampu melakukan itu perkumpulan ini, dan alhamdulillah dari PNPM bertransformasi ke Bundesma sudah tahun kedua, alhamdulillah tidak terjadi juga perpecahan. Berarti tergantung dari bagaimana leadership, bagaimana kepengurusan itu bisa dikelola dengan benar, dengan sebaik-baiknya berdasarkan regulasi dan tata kelola SOP yang ada di Bundesma atau kelompok itu. Akhirnya terpatahkan itu. Ini yang saya bangga kepada teman-teman, sehingga ini bisa menular. Saya sampaikan, ini bisa menular Bundesma Rilau Ale. Ini saya biasa sampaikan ke beberapa Bundesma lain, termasuk Bundes, bahwa tidak perlu Bapak Ibu jauh-jauh pergi belajar. Ya, pergi belajar keluar kabupaten, keluar provinsi, bahkan keluar provinsi sampai ke Jawa, hanya untuk belajar bagaimana tata kelola Bundesma itu. Datang maki di Bundesma Rilau Ale belajar, supaya tidak terlalu banyak biaya tak keluar, gratis lagi barangkali. Udah datang, iya, dijamu lagi. Tapi lain kali Pak, buatkan SOP-nya nanti kalau sudah banyak yang mendatang. Kayak seperti Jawa, kita tidak bisa, direkturnya tidak bisa sebelum kita bayar mereka. Ini kenapa lakukan ini? Karena demi untuk pengembangan Bapak, pengembangan Bundes. Terus terang, kurang lebih kami 2 tahun di DPMD, karena saya juga orang baru DPMD Bapak Ibu. Sebetulnya saya mau berteriak, saya bilang Bengkala ini disimpangkan ke yang lalu. Karena saya hanya mau, tidak ada inovasi saya Pak, yang hanya saya memperbaiki Bundes. Hampir tidak punya saya inovasi. Bagaimana kita berinovasi sementara ya kebanyakan Bundes yang bermasalah. Ya, terpaksa apa boleh buat, itu yang saya kerja. Memperbaiki, melihat, mendatang lagi RATQ, perbaiki pengurus tapi padahal sebetulnya kurang lebih 2017 dia dibentuk ya, 2017 sampai 2021. Masa tidak matang. Ya inilah kemarin karena itu hanya dipaksakan bagaimana mereka terbentuk lembaga itu, setelah itu diberikan penyertaan modal, padahal SDM-nya atau kemampuan belum bisa diterima secara baik. Tapi kita terima saja dan kita perbaiki mudah-mudahan ke depannya, dan alhamdulillah Bundes kita di Bulukumba ya yang berbadan hukum sudah 80. Kemarin saya minta sama Pak sudah 80, artinya akan menuju bagus, akan menuju baik ini. Akan menuju baik Bundes kita di Kabupaten Bulukumba. Sudah 80, tambah Bundesma ada 7. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas PMD, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Ekonomi dan Kelembagaan. Yang saya hormati Bapak Camat Rilau Ale atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati para Bapak Kepala Desa dan teman-teman pengurus Bumdesma serta pengurus KSP. Baiklah, saya akan menyampaikan laporan keuangan tahun 2024 Bumdesma Riau Mandiri LKD. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan adalah jenis usaha yang berjalan, sumber penggunaan modal, jumlah pendapatan tahun 2024, jumlah biaya operasional tahun 2024, jumlah biaya non operasional tahun 2024, dan yang terakhir adalah pembagian surplus. Ada 4 jenis usaha yang berjalan. Yang pertama adalah dana bergulir masyarakat atau DBM, atau biasa kita kenal dengan istilah simpan pinjam. Kemudian 3 jenis usaha yang baru, yaitu usaha perdagangan sembako, usaha kredit barang, dan agen bank BNI. Adapun sumber penggunaan modal, yang pertama adalah modal dari ex-PNPM sebesar 1.246.678.509 rupiah. Kemudian yang kedua adalah
penyertaan modal desa. Penyertaan modal ini masuk di akhir tahun 2023 dan digunakan untuk usaha di tahun 2024 sebesar 40 juta rupiah. Kemudian penggunaan modalnya untuk dana XPNPM itu kami gunakan khusus untuk pinjaman SPP atau dana bergulir masyarakat. Kemudian untuk penyertaan modal desa yang 40 juta kami pecah ke kredit barang, perdagangan sembako, dan agen bank. Selanjutnya jumlah pendapatan tahun 2023 untuk simpan pinjam itu sendiri sebesar 292.950.000 rupiah. Untuk perdagangan sembako sebesar 1.804.400 rupiah. Kredit barang 7.412.000 rupiah. Sedangkan agen bank 162.697 rupiah. Untuk agen bank ini baru berjalan selama beberapa bulan, jadi keuntungannya masih minim. Sedangkan pendapatan lain-lain kami dapat dari bunga bank, yaitu 53.080 rupiah. Jadi total pendapatan kotor 302.382.177 rupiah. Jumlah biaya ada dua, yaitu biaya operasional dan biaya non-operasional. Untuk biaya operasional terdiri dari honor pengurus BUMDesma. Honor pengurus BUMDesma sebesar 133.400.000. Kemudian biaya administrasi atau ATK 1.126.800. Biaya transport 19.200.000. Sewa kantor di sana di gedung KUD 3.500.000. Sebenarnya 5 juta per tahun, tapi di tahun 2023 kami sudah bayarkan sebesar 6.500.000. Jadi sisanya 3.500.000 kami bayarkan di tahun 2024. Kemudian jumlah penyusutan aset 4.873.333 rupiah. Biaya listrik atau PDAM sebesar 1.007.600 rupiah. Biaya rakor sebesar 550.000 rupiah 800. Biaya lain-lain 1.480.905. Yang masuk dalam biaya lain-lain juga itu adalah wifi yang kami bayarkan tiap bulan di kantor. Kemudian operasional yang belum terrealisasi di tahun 2024 seperti anggaran yang kami gunakan untuk MAD dan pembayaran PPH final serta PPH sewa gedung sebesar 8.861.000 rupiah. Jadi total pengeluaran operasional 174.438 rupiah. Selanjutnya biaya non operasional keluar dari pajak bank 19.574 dan administrasi bank 797.525 rupiah. Jadi total 817.099 rupiah. Selanjutnya saya masuk ke pembagian surplus. Berdasarkan anggaran dasar itu dibagi ke PAD desa, dana sosial, dan peningkatan kapasitas pengurus. Total PAD desa yang akan dibagi tahun 2024 sebesar 33.750.000 rupiah yang akan dibagi ke 10 desa yang telah melakukan penyertaan modal. Kemudian dana sosial sebesar 8 juta rupiah dan peningkatan kapasitas pengurus sebesar 6 juta rupiah. Untuk selanjutnya nominal pembagian PAD desa saya serahkan kepada Bapak Ketua Penasihat yang akan membacakan.
Baik, terima kasih. Mohon maaf, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami akan bacakan bagian PAD. Jadi ada dua. Ada yang dari penyerta 5 juta, ada yang 10 juta. Jadi yang dari teman-teman yang dari penyertaan jadi 5 juta, alhamdulillah dari Desa Topanda mendapatkan 2.250.000, Pengaluan 2.250.000, Bontomatekne 2.250.000, Bajik Minasa 2.250.000, Andran 2.250.000 rupiah. Sedangkan yang PAD yang penyerta modal 10 juta yaitu dari Desa Tanah Harapan 4.500.000, Karama 4.500.000, Bontomanai 4.500.000, Batu Garopa 4.500.000 rupiah. Saya kira itulah yang Bontoharu 4.500.000 rupiah. Ya, hampir saya lupa Bontoharu. Ya, saya kira itulah yang Bontoharu, Pak. itu yang sempat kami sampaikan. Dan alhamdulillah, inilah harapan kami yang sampaikan tadi. Semoga kita bisa lebih mantapkan di musyawarah kita di desa, agar ada warisan yang kita titip di Umdesma setelah kita berhenti jadi kepala desa. Di tanah yang subur ini, Bumdesma Riau mandiri, semangat takkan pudar, maju terus tanpa ragu untuk desa yang lebih besar.